Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi seputar P3K atau progres penetapan NI P3K dari beberapa kantrek rekan-rekan ya. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Oke, yang pertama, admin di sini akan bagikan informasi dari mediadetik.com. Jadi informasinya Jumat ya, Jumat 16 Juni 2023 rekan-rekan. Di mana pengamat soroti langkah pemerintah angkat guru honorer jadi P3K. Nah, jadi di sini pengamat soroti langkah pemerintah katanya. Pemerintah pusat tengah merencanakan penghapusan tenaga honorer yang berlaku 28 November 2023 mendatang, rekan-rekan ya. Nah, ini sudah dikeluarkan juga suratnya. Namun, hal ini tidak diberlakukan untuk kalangan guru honorer. Pengamat pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI, Lik Nurul Faik melihat guru honorer akan terus dibutuhkan di setiap sekolah. Sebab sekolah terus merasa kekurangan karena guru yang diangkat menjadi P3K harus dipindah tugaskan, meskipun tidak seluruhnya, rekan-rekan ya. Fakta guru honorer di sekolah itu masih sangat diperlukan oleh sekolah, karena yang semula guru honorer di sekolah A misalnya, kemudian diangkat sebagai guru P3K, malah ditempatkan di sekolah lain. Jadi sekolah yang dulu tempat dia mengajar waktu jadi guru honorer itu seperti bedol desa, jadi kekurangan. Ini disampaikan oleh Ibu Lik ya, yang dihubungi oleh mediadetik.com. Lik pun mengkritisi pemerintah yang tidak memperhatikan keadaan di lapangan dalam pengangkatan guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Menurutnya ada sistem yang salah dalam penempatan guru P3K, namun terus dibiarkan begitu saja. Misalnya, di sekolah A, sebanyak 4 guru lolos P3K. Ditempatkannya tidak di sekolah itu, tapi di tempat lain. Artinya mereka ditempatkan tidak di sekolah induknya. Ini menurut saya keliru, suatu fenomena yang tidak terbaca oleh pemerintah pusat. Kenapa guru P3K ditempatkan di sekolah lain? Itu di lapangan begitu, jadi terjadi kekurangan guru. Ini harus dibenahi. Nah, ini memang ada yang hal seperti ini rekan-rekan, bahkan ditempatkan di daerah 3T, namun tidak semuanya. Itu juga perlu kita ketahui. Lik menjelaskan gaji seorang guru honorer dialokasikan dalam bantuan operasional sekolah atau BOS, meskipun biayanya minim. Namun sekolah akan terus mencari guru yang bersedia mengajar, hanya karena guru sebelumnya dipindah tugaskan. Kalau sekolah tidak mengangkat, faktanya di lapangan kurang. Lalu gimana pelayanan pendidikannya? Ya mau bagaimana akan tetap mengangkat guru honorer kalau ada yang mau jadi gurunya dengan bayaran kemampuan BOS. Nah, memang rata-rata yang honorer itu gajinya diambil dari BOS, rekan-rekan ya, bantuan operasional sekolah. Dikatakan oleh Lik, pemerintah pusat memang menjadi penanggung jawab soal sistem pengangkatan guru honorer ke P3K dengan regulasinya. Namun ia berharap pemerintah daerah dalam hal ini, yaitu Dinas Pendidikan, tidak angkat tangan soal penempatan guru P3K, sebab nantinya akan selalu muncul fenomena sekolah kekurangan guru dan terus mencari guru honorer baru. P3K ini yang mengangkat dan menggaji pemerintah pusat. Nah, ini kalau yang di pusat memang iya rekan-rekan ya. Namun kalau yang di daerah itu digajinya dari APBD ya. Tapi kalaupun penempatan itu mestinya dengan sistem yang ada pemerintah daerah harus diajak untuk cawe-cawe atau turut campur. Tidak bisa hanya pemerintah pusat tanpa mengetahui realitas lapangan. Jadi kalau menurut saya, penempatan itu pemerintah daerah punya kapasitas soal itu, karena daerah tahu ya. Dan kalau ini belum ada ruang polisinya
bisa dong pemerintah daerah menyampaikan ke pemerintah pusat. Kalau soal penempatan guru P3K ini harus ditempatkan di tempat dia mengajar sebelumnya atau di sekolah induknya. Dengan upah guru honorer yang tidak terlalu besar, tentu akan sulit mencari pengganti bagi guru honorer yang lama. Lik pun mewanti-wanti agar tidak terjadi kekosongan guru di sekolah-sekolah. Itu menurut saya akan menjadi bola liar, bom waktu saat fenomena P3K ini sudah running. Tapi dia melupakan soal placement atau penempatan di daerah, karena nanti seolah akan terjadi kekosongan di sekolah tertentu karena guru tadi di sekolah tertentu ya. Jadi di sini disebutkan di sekolah tertentu karena guru tadi diangkat P3K, sementara sekolah kan tidak serta-merta bisa mengganti guru yang hilang. Masih kata Lik yang menegaskan pemerintah harus memastikan dana BOS tetap aman, termasuk janji honorarium peningkatan mutu atau HPM yang nyaris selalu dibayar terlambat. Pada intinya guru honor menjadi tenaga yang sangat dibutuhkan, mirisnya kesejahteraannya sering dikesampingkan. Pemda harus punya kartu pengaman sisi polisi insentif. Mereka masih akan terus berlangsung. Kalau guru honorer berhenti, ini kiamat. Slot dari dana BOS juga harus tetap ada. Jangan dicabut, jangan ditiadakan. Bahkan kalau memungkinkan ditambah. Karena faktanya guru honorer di sekolah itu masih diperlukan oleh sekolah. Jadi ini merupakan pendapat atau pernyataan dari pengamat pendidikan rekan-rekan ya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke progres penetapan NIP 3K. Di sini admin dapatkan informasi dari Kanrek 1 atau BKN 1 rekan-rekan ya. Nah, di sini kita bisa lihat terkait prosesnya dan di sini ACC, dan kalau BTS admin lihat di sini cukup banyak ya. Ini di daerah Blora banyak sekali yang BTS, sama dengan di Kabupaten Batang ini banyak juga. Sedangkan untuk Sleman, nah ini Sleman ini calon-calon untuk penyerahan SK ini sudah 100%. Terus ini Bantul juga ya progresnya. Nah ini Demak 537. Nah ini ada juga calon-calon. Nah ini Demak, terus ada lagi Jepara, ini masih banyak. Kudus, nah ini Kudus juga sama dengan Magelang. Nah ini 656. Ini tersisa 2 proses, Pati. Terus ini masih banyak. Oke, ini juga. Nah, ini Kota Magelang ya. Jadi Kabupaten Magelang dengan Kota Magelang ini sudah rampung rekan-rekan ya. Sama dengan Pekalongan. Terus ini Salatiga. Lanjut Semarang, Kota Semarang. Jadi ini di Kanrek 1 banyak sekali rekan-rekan ya yang sudah progres NIP 3K-nya 99 sampai 100%. Oke, selanjutnya kita ke Kanrek 4 BKN Makassar. Nah, kalau BKN Makassar itu biasanya mencantumkan SK yang sudah dicetak. Ini kita lihat, ini hampir selesai ya. Kabupaten Wajo. Nah ini nah ini sudah ada di Konawe Kepulauan, sudah ada 26 SK yang sudah dicetak. Oke. Nah ini sudah 100% Muna Barat. Oke, ini masih. Nah ini hampir selesai Polman. Nah yang Pasangkayu sudah selesai 100%.
Jadi untuk di Kanrek 4 beberapa daerah sudah 100% dan ada juga yang 99% ya. Tapi yang paling banyak itu tadi yang di Kanrek 1 ya, Kanrek 1 BKN 1 yaitu Yogyakarta. Oke, mungkin cukup sampai di sini.